Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya CGP Angkatan ke-6 Kabupaten Karimun. Bersama rekan saya Yani Iramaya, Ibu Dian, mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Baiklah, pada video kali ini untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 yaitu praktek kucing supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Bu Dian hari ini sepertinya lagi bahagia ya, wajahnya cerah sekali Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik Ibu, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya bahwasanya saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Dian nih. Nah Ibu Dian, jadwalnya kapan? Rencananya besok Bu. Oh besok, berarti besok hari Rabu ya Bu ya. Nah pastinya sudah banyak yang Ibu persiapkan. Apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Pertama yang sudah saya siapkan adalah perangkat pembelajaran, yaitu FTP. Setelah itu media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti di dalam proses pembelajaran. Dimana di sini saya akan menggunakan gambar Bu, karena metode pembelajaran yang saya lakukan adalah saintifik. Setelah itu media pembelajaran ya tadi gambar. Metode pembelajarannya yaitu saintifik. Setelah itu saya akan menyiapkan lembar kerja siswa KPD dan menyediakan soal. Itu nanti pemberian soal itu atau tes itu nanti saya akan menggunakan aplikasi Gwisis, dan siswa nanti di sini saya akan minta untuk membawa Android. Baik ya. Nah, itu yang saya lakukan terakhir adalah penilaian. Baik, berarti sudah banyak persiapan yang sudah Ibu siapkan untuk besok ya Bu Dian ya. Berarti besok Ibu masuk ke kelas berapa? 9B. Kelas 9B. Materinya Tentang perubahan sosial budaya. menarik sekali ya Bu dari judulnya, karena kita tahu di lingkungan kita saat ini banyak sekali contoh nyata dari perubahan sosial budaya ya Ibu. Nah dari materi ini, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di kelas 9B? Adapun tujuan pembelajaran di sini, setelah peserta didik mengamati gambar, peserta didik nanti dapat menjelaskan kembali apa saja bentuk-bentuk daripada perubahan sosial budaya. Ya, berarti tujuan pembelajaran Ibu setelah mengamati gambar, peserta didik mampu menjelaskan kembali apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial ya, perubahan sosial budaya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, pasti Ibu sudah mempersiapkan strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Seperti setelah saya sebutkan tadi, strategi pembelajaran yang akan saya gunakan di dalam proses belajar nanti adalah metode pembelajaran saintifik. Bisa Ibu Dian jelaskan langkah-langkah metode pembelajaran saintifik yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, langkah-langkahnya yang pertama sekali yang saya lakukan adalah saya akan menampilkan beberapa gambar. Saya tempelkan nanti di papan tulis. Setelah itu nanti saya meminta kepada siswa untuk mengamati gambar tersebut dan memberikan beberapa pertanyaan, hal-hal apa saja yang mereka ingin ketahui dari gambar-gambar tersebut. Setelah itu nanti dari pertanyaan-pertanyaan siswa itu nanti saya akan rumuskan dan saya akan kemukakan ke dalam LKPD, dan siswa saya meminta untuk mencari informasi untuk menjawab atau memecahkan masalah yang saya rumuskan di dalam LKPD tersebut dan mengidentifikasi informasi tersebut. Setelah itu mereka saya suruh mengkomunikasikan hasil diskusi mereka. Nanti siswa itu saya akan bagi menjadi beberapa kelompok, dan setelah itu nanti kalian menyimpulkan.
Baik, berarti nanti Ibu Dian akan menggunakan metode diskusi ya Bu, kelompok. Dari pertama Ibu Dian akan menampilkan gambar, lalu nanti anak-anak akan menanyakan berdasarkan gambar yang sudah Ibu sediakan dan tentunya akan dipandu oleh Ibu Dian. Kemudian dari pertanyaan anak-anak, Ibu akan merumuskan ke dalam LKPD, lalu menarik sekali Ibu akan membagi mereka menjadi beberapa kelompok, lalu mereka akan berdiskusi bersama kelompok mereka untuk mencari informasi untuk memecahkan masalah yang sudah Ibu siapkan. Kemudian juga anak akan setiap kelompok akan mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok mereka. Iya. Itu pasti nanti menarik sekali, pasti suasana belajar di dalam kelas Ibu Dian ini aktif. Iya. Ya Bu ya. Baik, dari kemudian penilaian yang akan Ibu lakukan pada kelas 9B apa Bu? Penilaian yang saya lakukan itu ada 3 tahapan ya Bu. Pertama ada penilaian sikap, yang dimana di sini penilaian sikap yang akan saya nilai adalah pertama yaitu disiplin siswa, keberanian, kejujuran, kerjasama. Dan setelah itu ada lagi namanya penilaian pengetahuan. Dimana penilaian pengetahuan ini nanti saya akan melakukan penilaian dengan memberikan tes dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Terakhir adalah penilaian keterampilan. Di sini nanti saya akan menilai diantaranya bagaimana siswa itu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain, menghargai pendapat dan dari kelompok lain juga. Baik, berarti Ibu akan melakukan 3 macam penilaian. Pertama penilaian sikap, kemudian akan melihat kedisiplinan, keberanian, kejujuran dan kerjasama anak-anak didik di kelas yang akan Ibu ajarkan. Nah ini yang kedua yang paling menarik ya, yaitu penilaian pengetahuan. Ibu akan melakukan penilaian dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi itu skemanya bagaimana tuh Bu? Siswa nanti akan siswa kan ini membawa Android, membawa HP. Nanti mereka membuka aplikasi Quizzes pada mereka masing-masing. Nanti di situ akan ada beberapa soal yang akan saya lakukan dengan kriteria waktu tertentu yang sudah saya berikan. Mereka akan menjawab di sana. Nanti setelah penilaian nanti akan muncul nilai mereka Bu. Oh berarti nanti anak-anak akan sangat antusias ya Bu? Iya. Nanti nilai skor itu akan muncul. Iya. Sampai juga mereka akan tahu Iya, ada tahu, peringkat-peringkatnya ya. Mereka tahu sampai di batas di mana kemampuan mereka terhadap penguasaan materi pada saat saya mengajar. Menarik sekali penilaian kedua ini. Saya rasanya tidak sabar lagi pengen melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu dalam kelas. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, di mana Ibu akan menilai bagaimana siswa menjawab pertanyaan ketika diskusi kelompok ya Bu. Luar biasa sekali ya. Baik Ibu Dian, dari persiapan yang sudah Ibu siapkan seperti perangkat pembelajaran, media yang Ibu gunakan, metode sampai ke penilaian, kira-kira ada nggak Bu kendalanya? Kendalanya itu Bu pada sarana prasarana karena terbatas ya, tapi tidak menjadi suatu kendala yang begitu besar lah bagi saya. Kalau dapat itu kita pakai proyektor Bu ya, karena lebih jelas gambarnya dan lebih besar, jadi anak bisa mudah melihat dan mengamati gambar tersebut. Tapi bukan itu kemungkinan saya untuk mundur atau macet kemandek dalam penyediaan media. Saya tetap menggunakan media dan menggunakan gambar saat ini. Nanti kalau anak-anak membawa gawai, apa Ibu akan memberikan materi melalui gawai?
Iya nanti di samping buku teks kan Bu yang istilahnya kita tahu bahwasanya buku teks itu kan informasinya terbatas ya. Jadi dengan membawa HP anak-anak bisa juga memperluas informasi dan diperoleh dari internet yang ada di HP mereka. Baik Bu, saya rasa luar biasa sekali persiapan yang sudah Ibu siapkan. Berarti Ibu juga memberikan kesempatan anak-anak untuk belajar lagi bagaimana menggunakan teknologi melalui HP ya Bu. Nanti ketika mereka belajar berkelompok, mereka akan mencari informasi dari bawah mereka. Luar biasa sekali kemudian. Baik, saya rasa cukup kegiatan observasi pada hari ini. Semangat kemudian saya sudah tidak sabar lagi menunggu hari besok ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih untuk waktu yang sudah Ibu luangkan pada hari ini ya Bu. Oke Bu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak ibu semua. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sekarang coba kalian perhatikan sekitar kalian. Apakah teman-teman ada yang tidak hadir hari ini? Sudah Hadir semua ya? ya Bu. Alhamdulillah. Oh ya anak ibu, tadi sebelum kalian masuk dalam kelas, apakah kalian sudah menceritakan kalian terlebih dahulu? Sudah Bagus ya, karena menjaga kebersihan itu sangat penting untuk diri kita ya, dan kita tidak mudah dijangkiti oleh penyakit. Baik, anak ibu, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena dengan berdoa semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa dapat berjalan dengan lancar ya. Oke, ketua kelas membaca doa. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai materi kita hari ini, ibu akan menanyakan kepada kalian materi pertemuan yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, siapa yang masih tentang apa? Pengertian dari perubahan sosial budaya. Nah, siapa di antara anak ibu yang masih ingat apa yang dimaksud dengan perubahan sosial dan perubahan budaya? Ya, Ibu. Perubahan pada sektor sosial, perubahan fungsi masyarakat. Coba ulangi sekali lagi nak. Diikutkan suaranya. Perubahan pada sistem sosial, struktur dan fungsi masyarakat. Ya. Perubahan sosial itu adalah perubahan pada sistem struktur masyarakat. Tepuk tangan buat teman-teman ini, Pak. Siapa yang bisa memberikan contoh apa misalnya dari perubahan sosial itu? Ya Nia, apa contohnya nak? Perubahan perilaku, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, serta perubahan pada peran perempuan dan laki-laki. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Nia ya. Apa tadi contoh dari perubahan sosial yang disebutkan oleh teman kalian ya? Pertama perubahan apa? Perubahan perilaku. Perubahan apa lagi? Nilai dan norma. Terkait perubahan peran dari laki-laki atau perempuan. Ya. Nah, selanjutnya lagi, siapa yang masih ingat apa itu perubahan budaya? Ya, ya. Perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengarangan, penambahan, dan pengembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Ella. Apa yang bisa memberikan contoh? Misalnya apa itu perubahan budaya? Ya, Maura. Perubahan alat transportasi dan perubahan alat komunikasi. Ya, perubahan alat transportasi dan komunikasi. Tepuk tangan buat Maura. Berarti kalian sudah memahami mengenai pengertian dan contoh daripada perubahan sosial budaya. Budaya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi bentuk-bentuk daripada perubahan sosial budaya. Nah,
juga di HP kalian. Kalian bisa menjelaskan apa itu bentuk dari perubahan sosial budaya. Dan penilaian nanti, ya nanti kita akan mengadakan diskusi. Penilaian yang akan digunakan nanti adalah ada 3 penilaian. Penilaian sikap. Nanti yang akan dinilai di sini bagaimana cara kalian bekerja sama dengan anggota kalian, dengan kelompok kalian, kejujuran kalian bagaimana, kedisiplinan kalian, yaitu tepat waktu nggak kalian dalam mengerjakan tugas kelompok seperti nanti ibu mampu, dan yaitu tadi. Setelah itu nanti pengetahuan, nanti ibu akan mengadakan tes, ya. Setelah kita diskusikan sama-sama materinya, kita akan adakan tes. Dan tesnya nanti bukan melalui seperti biasa kita lakukan di kertas, tapi melalui aplikasi krisis. Ya, pernah kan? Pernah digunakan ya. Dan terkait nanti penilaian sikap. Penilaian keterampilan, maaf. Penilaian keterampilan. Ya. Oke, Nana Ibu, baiklah. Nana, coba perhatikan gambar di papan tulis. Amati gambar yang ada di papan tulis. Dia kan nggak kamarnya, akan bunga akan lihat, dia tahu dari enak. Dan Ibu coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan ini, ya, ini ada beberapa gambar tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ya, ada beberapa gambar di sini. Kalau kalian perhatikan, nanti setelah kalian perhatikan, Ibu ingin dari gambar ini kalian buat pertanyaan. Apa saja yang ingin kalian ketahui dari gambar yang ada ini? Nanti satu pakai dulu buat pertanyaan ini kamu tulis. Oke? Yang lagi, nanti setelah kalian mengamati, kalian buat pertanyaan. Ya? Oke. Nanti bisa buat pertanyaan. Gambarnya. Ya, apa yang kalian ingin tahu dari gambar tersebut? Itu pertanyaan. Satu orang satu.
Ibu rumuskan, ya, Ibu pilah lagi, ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut yang sangat erat kaitannya dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dan Ibu sudah merumuskannya, dan Ibu rumuskan di dalam lembar kerja kalian LKPD. Nanti Ibu bagikan satu kelompok satu, kalian jawab dan cari informasi sebanyak-banyaknya untuk menjawab persoalan yang ada di LKPD ini. Ya, kalian bisa mencari informasi di buku teks, bisa juga di handphone kalian masing-masing. Oke, pada kelompok satu, Ibu persilakan untuk mengambil LKPD-nya. Kelompok dua, kelompok tiga. Nah, kalian boleh mengerjakannya dari sekarang. Ibu bagi waktunya sekitar 20 menit. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Maulana Nyata. Perubahan yang kedua yaitu perubahan sosial budaya menurut pengaruhnya. Perubahan sosial budaya menurut pengaruhnya terbagi menjadi dua, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang pengaruhnya diikuti oleh sebagian kecil orang. Contohnya perubahan model baju kekinian dan gaya rambut. Kedua, perubahan yang pengaruhnya besar yaitu perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat, yaitu perubahan industri dan perubahan transportasi. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ahmad. Kepada Ahmad kami dijelaskan. Adapun bentuk perubahan sosial budaya yang ketiga menurut waktunya. Yang pertama, revolusi. Perubahan sosial yang membutuhkan waktu lama dan diikuti oleh bentakan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Contoh dari masa penjajah menjadi masa kemerdekaan, dari manusia purba jadi manusia modern. Yang kedua, revolusi. Perubahan sosial budaya yang dapat dikategorikan dalam perubahan sosial cepat. Contohnya revolusi industri menjadi yang mana menggunakan tenaga manusia ke tenaga mesin. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Kemudian kesimpulannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak ibu, tadi sudah kita sama-sama ya diskusi mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, sebelum kita memberikan kesimpulan terhadap diskusi pada hari ini, kita ulang sekali lagi apakah ada di antara kalian yang mau bertanya mengenai materi kita? Ada yang mau bertanya? Ya, mari kita simpulkan sama-sama ya materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai apa? Seperti tadi sudah dikemukakan oleh beberapa kelompok, bentuk perubahan sosial budaya itu ada tiga. Pertama, bentuk perubahan sosial budaya yang direncanakan dan tidak direncanakan. Yang kedua, bentuk perubahan sosial budaya menurut apanya? Pengaruhnya, memiliki pengaruh yang kecil dan memiliki pengaruh yang besar. Bentuk perubahan sosial budaya menurut waktunya ya, itu ada yang secara evolusi berlangsung yaitu dalam jangka waktu yang lama, ada perubahan sosial budaya itu berlangsung dalam jangka waktu yang cepat atau evolusi. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh apa saja perubahan sosial budaya yang menurut waktunya? Waktunya salah satu contohnya saja yang secara lambat. Pak ya, silakan. Dari masa penjajahan menjadi masa kemerdekaan. Ya, oke. Ya, contohnya adalah pada saat Indonesia berjuang untuk membentuk negara yang merdeka. Masa mereka berjuang sampai menjadi negara yang merdeka. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Sila.
akan melaksanakan kegiatan yang ketiga, yaitu pasca observasi bersama rekan saya. Iya, Iramaya. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Esti. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Gimana kabar hari ini Bu Dian? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Ibu punya waktu luang hari ini? Punya Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu, kemarin kan kita sudah melakukan observasi. Nah, pesan Ibu selama proses pembelajaran kemarin? Sangat puas Bu Esti karena siswa sangat antusias pada saat proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran juga sudah tercapai. Baik, Ibu Dian mengatakan tujuan pembelajaran sudah tercapai. Ketika pra-observasi, saya ada menanyakan tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai di dalam kelas 9B, Bu. Ibu masih ingat? Masih ingat Bu, tujuan pembelajarannya setelah siswa mengamati gambar dan mencari informasi pada buku teks dan HP mereka masing-masing, nanti siswa akan menjelaskan kembali apa itu bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Nah, tadi Ibu kan bilang tujuan pembelajaran sudah tercapai. Ketika pra-observasi, saya ada menanyakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ibu Dian masih ingat? Masih ingat Bu, ada tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik setelah mengamati gambar, membaca informasi di buku teks dan pada HP mereka masing-masing tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Setelah itu nanti siswa akan bisa kembali menjelaskan apa itu bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Baik, berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai Bu ya. Nah, jika dalam bentuk skala dari skala 1 sampai skala 10, menurut Bu Dian, proses pembelajaran di dalam kelas Ibu itu kemarin berada di skala keberapa? Skala 8 Bu. Mengapa saya meletakkan nilai pada skala 8? Karena saya merasa tujuan pembelajaran saya sudah tercapai. Metode pembelajaran juga sudah oke saya gunakan dan anak juga antusias dalam mengikuti setiap tahapan dari proses pembelajaran yang tersusun. Metode media pembelajaran juga menarik karena anak juga antusias sekali dalam mengamati gambar yang sudah saya sediakan. Setelah itu pada saat penyajian materi dan penyajian tes yang digunakan pakai aplikasi Quizzes dan nilai yang diperoleh siswa juga cukup baik. Baik, Bu ya. Nah, ketika proses pembelajaran kemarin, apa ada kesulitan yang dialami oleh peserta didik? Kesulitannya yang saya perhatikan pada saat proses pembelajaran itu pada saat mereka mau mengikuti tes yang saya adakan, karena kan Ibu seperti Ibu lihat juga kemarin waktu saya mengadakan proses pembelajaran, pada saat mengadakan tes, anak-anak kesulitannya pada saat masuk ke aplikasi karena terkendala sinyal yang selalu terganggu. Jadi berarti kendalanya sinyal ya Bu ya, sehingga anak-anak ketika mau mengikuti proses Quizzes, beberapa anak terlambat masuk mengikutinya. Nah, itu kan dari peserta didik. Kalau dari Ibu Dian secara pribadi, apakah Ibu mempunyai kesulitan selama proses pembelajaran? Ya, setiap apa yang kita lakukan itu baik itu dalam hal apa saja termasuk juga proses pembelajaran pasti kita juga memiliki kesulitan ya. Walaupun pada saat rencana itu asal kita sudah matang sudah oke, tapi dalam kenyataannya dalam prakteknya jadi akan menimbulkan sedikit kesulitan itu pada saat memanage waktu saat pengerjaan soal tes. Karena itulah tadi Bu, karena kesulitan karena gangguan sinyal, kita menunggu anak itu bisa masuk keseluruhan pada aplikasi Quizzes, jadi bisa mereka ikut tes semuanya. Baik ya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk perbaikan ke depan pada pertemuan selanjutnya? Untuk persiapan saya untuk pertemuan yang akan datang, mungkin saya bisa bertanya pada yang pertemuan kemarin karena saya kurang manage waktu. Mungkin saya akan lebih menata kembali
waktu sebaik-baiknya agar anak bisa tepat waktu dalam pekerjaan tugas dari saya. Baik, berarti Bu Dian kan sudah tahu nih permasalahannya, kendalanya yaitu pada memanage waktu. Kemudian juga sudah mendapatkan solusinya. Nah, bagaimana Ibu bisa memastikan kalau ini bisa berjalan dengan baik ke depannya? Siapa yang akan Ibu Dian libatkan? Ya, saya akan meminta kolaborasi kembali dengan Ibu Esti, ya, saling bertukar pikiran, saling sharing apa yang seharusnya dan sebaiknya harus saya lakukan di dalam proses pembelajaran. Baik Bu Dian, terima kasih ya. Semoga kolaborasi kita tetap terjalin ya. Dan kedepannya Ibu akan lebih baik lagi melakukan proses pembelajaran di dalam kelas ya. Setelah saya lihat kemarin itu, saya anak-anak itu memang sangat antusias sekali ya Bu ya. Apalagi ketika mengerjakan kuis-kuis ya. Cuman kendala pada sinyal saja. Baik Bu Dian, terima kasih Bu Dian. Sama-sama Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.